Halo kelas 10, kembali lagi dalam mata pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan belajar topik terakhir matematika wajib kamu kelas 10 tentang koordinat kutub. Ini agenda kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang koordinat kartesius, koordinat kutub, hubungan antara kartesius dan koordinat kutub, serta latihan soal untuk memastikan bahwa kamu mengerti materi hari ini. Oke, mari masuk ke koordinat kartesius. Di SMP kamu udah belajar koordinat kartesius itu, misalnya ini adalah titik P. Maka titik P ini berada sejauh X dan setinggi Y. Untuk kartesius sendiri itu selalu X, Y. Ya, jangan ada yang coba menggantinya jadi Y, X. Jadi kartesius X, Y. Di sini X, di sini Y. Yang kamu perlu ingat di koordinat kartesius adalah di sini nilai X positif dan nilai Y positif. Di sebelahnya nilai X negatif dan Y positif. Di sini nilai X negatif, Y-nya juga negatif, dan di sisi terakhir di sini X-nya positif dan Y-nya negatif. Oke, mantap. Ingat ya. Selesai tentang koordinat kartesius. Sekarang kita mau masuk ke koordinat kutub. Mari kita masuk. Koordinat kutub. Nah, di koordinat kutub ini yang perlu kamu ingat adalah ini nanti R, alfa. Alfa ini adalah sudut, R ini kemiringan titik dari pusat ke titik P. Nah, untuk sudut sendiri nak, jangan bingung, nanti ada yang simbolnya alfa, ada yang simbolnya beta, ada yang simbolnya theta, ada yang simbolnya gamma. Ini semua hanyalah simbol dari sudut, gitu ya, tidak mempengaruhi nilainya. Yang perlu kamu ingat dari koordinat kutub, nanti sudutnya dimulai dari sini. Dari sini, ini adalah kuadran 1. Ingat ya, trigonometri, ini adalah kuadran 2. Kuadran 1 dari 0 derajat ke 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat ke 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat ke 270 derajat. Dan kuadran 4 itu dari 270 derajat ke 360 derajat. Nah, nanti sudut itu dimulai dari 0 derajat ya nak, dan dia berlawanan arah jarum jam. Gitu, begini arahnya. Ya, jadi dimulai dari 0 dan berlawanan arah jarum jam. Oke, ingat ya, koordinat kutub itu R, alfa. Oke, selesai koordinat kutub. Nah, mari kita lihat hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Perhatikan bidang kartesius ini. Ini adalah titik A. Titik A ini di koordinat kartesius nilainya adalah X, Y. Namun pada koordinat kutub titik A ini nilainya adalah R, alfa. Ya, gitu. Nah, kamu ingat di trigonometri juga kamu pernah belajar sin demi, cos sami, tan desa. Berarti dari alfa ini, cos alfa adalah cos sami, samping per miring, yaitu X per R. Nah, dari alfa ini untuk cari sinnya adalah sin demi, sin depan per miring, yaitu Y per X. Nah, dari sini nak, kita bisa dapat X sama dengan R dikali cos alfa. Dan dari sini kita bisa dapat Y sama dengan R dikali sin alfa. Maka sebenarnya dari sini udah nampak hubungannya dan kita bisa buat. Jika diketahui koordinat kutub R, alfa dan kita diminta mencari ke koordinat kartesius X, Y, maka rumusnya adalah X sama dengan R kali cos alfa dan Y sama dengan R kali sin alfa. Maka sebaliknya, jika diketahui koordinat kartesius X, Y, dan dia minta kita untuk mencari koordinat kutubnya yaitu R, alfa, maka rumusnya adalah R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini karena Pitagoras ya, cari R kuadrat. Dan tangan alfa adalah Y per X. Kenapa harus tangan? Karena tan desa, depan per samping, Y per X. Sebenarnya bisa kita pakai sin alfa yaitu Y per R, cuman kalau ada yang lebih gampang, Y per X, bisa. Kalau kamu pengen lagi lebih di atas gampang, bisa juga Y per R gitu ya. Tapi yang lebih gampang, simple, dan cepat yaitu Y per X. Maka, sesuai dengan topik hari ini, tugas kita hanya mencari koordinat kutub, ubah
ke koordinat kartesius dan sebaliknya. Koordinat kartesius ubah nanti ke koordinat kutub. Inilah rumusnya. Oke, selesai hubungannya dan rumusnya. Mari kita latihan soal supaya kamu lebih mengerti. Contoh soal yang pertama, diketahui koordinat kutub. Oke, kutub diketahui seperti gambar di samping ini. Yang ditanya adalah kartesiusnya. Oke, kutub ke kartesius. Pertama-tama mari kita buat yang diketahui. Yang diketahui R nih ya. Titik A, R-nya adalah 8 dan alfanya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah kartesius, berarti kartesius X, Y ya. Maka mari kita jawab. Sesuai rumus yang telah kita pelajari tadi, mengubah kutub ke kartesius berarti X sama dengan R dikali cos alfa. X sama dengan R-nya 8 kali cos 60 derajat. X sama dengan 8 kali cos 60 derajat adalah setengah. Coret. Maka X-nya adalah 4. Oke, ini masih X. Mari kita cari Y. Y sama dengan R kali sin alfa. Y sama dengan R-nya 8 kali sin 60 derajat. Maka Y sama dengan 8 kali sin 60 akar 3 per 2. Ini bisa kita coret ya, simplify. Maka Y sama dengan 4 akar 3. Gitu, selesai. Maka jadi titik A yang pada koordinat kutub nilainya 8,60 derajat, pada koordinat kartesius nilainya adalah 4,4 akar 3. Selesai. Itu ya, ngerti? Bisa harap kamu ngerti. Yuk kita coba contoh soal yang kedua. Diketahui koordinat kutub seperti pada gambar di samping. Nih koordinat kutub. Dan tentukan koordinat kartesiusnya. Ingat ya, mulai gambar dari kuadran 1 nih, nolnya di sini. Yaitu berlawanan arah jarum jam. Oke. Mari kita buat diketahui. Diketahui R-nya adalah 12. Dan alfanya adalah 150 derajat. Maka yang ditanya adalah ke kartesius nih. Kartesius berarti X, Y. Mari kita jawab. Ingat ya, kalau koordinat kutub ubah ke kartesius, rumusnya X sama dengan R dikali cos alfa. X sama dengan R-nya 12 kali cos 150 derajat. Maka X sama dengan 12 dikali minus akar 3 per 2. Ini bisa simplify, berarti X sama dengan minus 6 akar 3. Ini masih X, mari kita cari Y-nya. Y sama dengan R dikali sin alfa. Y sama dengan R-nya 12 dikali sinus 150 derajat. Berarti Y sama dengan 12 dikali sinus 150 derajat adalah setengah. Ini bisa simplify. Maka Y sama dengan 6. Oke, dapat X, dapat Y, maka jadi titik B yang pada koordinat kutub nilainya adalah 12,60 derajat, maka pada bidang kartesius nilainya adalah minus 6 akar 3,6. Itu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, yang ini tadi kan dari kutub ke kartesius, sekarang Miss ganti tipenya dari kartesius ke kutub. Itu ya. Diketahui kartesius koordinatnya seperti ini. Berarti yuk kita buat diketahuinya. Diketahui. Ini kan titik A nih. X-nya adalah 4. Y-nya adalah 4 akar 3. Ini Y. Nah, yang ditanya adalah kutub. Berarti kalau kutub R, alfa. Mari kita jawab. Ingat, dari kartesius ke kutub, cari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita akarkan. Berarti R sama dengan X-nya berapa? 4. Kita kuadratkan. Tambah Y-nya berapa? 4 akar 3. Kita kuadratkan ya. Dan kita akarkan. Nah, ingat ya, 4 akar 3 kuadrat itu adalah 4 kuadrat dikali akar 3 kuadrat. Itu 16, akar 3 dikuadratkan berarti 3. Ini adalah 48 ya. Berarti R adalah
16 ditambah 48. Kita akarkan. Berarti R adalah akar dari 64. R-nya adalah 8. Oke, good. Itu masih R. Kan yang dicari adalah R dan alfa. Nah, alfa itu dari tangan alfa. Tangan adalah Y per X. Y-nya kita tahu 4 akar 3. X-nya adalah 4. Ini bisa simplify, maka ini adalah akar 3. Nah, ini belum selesai ya. Yang dicari adalah alfa. Berarti arkus tangan akar 3, yaitu alfa, itu adalah 60 derajat. Oke, jadi titik A yang pada bidang kartesius nilainya adalah 4,4 akar 3, pada koordinat kutub nilainya adalah 8,60 derajat. Oke, selesai. Semoga kamu ngerti ya. Mari masuk lagi contoh soal yang terakhir. Diketahui koordinat kartesius seperti pada gambar ini. Tentukanlah koordinat kutubnya. Nah, yuk kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahui ini titik A, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah minus 4. Yang ditanya adalah koordinat kutub nih ya, kartesius ke kutub. Kutub berarti R, alfa. Mari kita jawab. Karena dari kartesius ke kutub berarti rumusnya ini ya. R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. R adalah X-nya berapa? 4 ya. 4 kuadrat tambah Y-nya min 4 kuadrat. Kita akarkan. Itu ya, 4 kuadrat 16, min 4 dikuadratkan adalah 16. 16 tambah 16 adalah 32 ya. Maka R-nya 4 akar 2. Oke, R baru yang selesai. Sekarang kita cari tangan alfa. Itu adalah Y per X. Y-nya minus 4, X-nya 4. Maka tangan alfa adalah minus 1. Nah, sekarang kamu cari arkus tangan alfa minus 1. Arkus tangan minus 1 ternyata alfanya adalah 45 derajat. Tapi nak, perhatikan, ini bukan jawaban akhir. Perhatikan gambar. Nah, dia diletaknya di sini. Letak di sini berarti dia kuadran 4. Karena dia kuadran 4 berarti nilainya dari 270 derajat ke 360 derajat. Maka yang setara dengan sudut 45 derajat di kuadran 4 adalah apa? Misalnya, karena di sini tanyanya alfa dan diperhatikan ternyata ini di kuadran 4, maka yang setara dengan sudut 45 derajat di kuadran 4 ini berapa? Caranya tinggal, karena ini kuadran 4 berarti 360 derajat dikurang 45 derajat. Hasilnya adalah 315 derajat. Oke, itulah alfanya untuk soal yang keempat. Jadi, titik A yang pada kartesius adalah 4,4, maka koordinat kutubnya adalah 4 akar 2 dan 315 derajat. Oke. Mari kita masuk ke kesimpulan. Jadi, inilah yang telah kita pelajari untuk koordinat kutub, ubahnya ke koordinat kartesius X, Y. Inilah rumus yang kita pakai tadi. Dan dari koordinat kartesius, ubah ke kutub yaitu R, alfa, inilah rumus yang kita pakai. Dan jangan lupa untuk koordinat kutub itu dimulai dari 0 derajat dan berlawanan arah jam. Dan di kartesius jangan lupa ini X positif, Y positif, dan ini kuadran 1. Sini X negatif, Y positif, dan kuadran 2. Di sini X negatif, Y negatif, kuadran 3. Dan X positif, Y negatif, kuadran 4. Sekian materi kita hari ini. Semoga kamu mengerti ya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa chat Miss di @model. Thank you and see you.